Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Mubakira, stambuk A41020208 dari kelas E. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang iptek. Pengertian ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dahulu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tidak bisa dilepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain. Yang pertama, satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD. Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu pengguna teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat, short message service atau SMS. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile atau GSM. Pengguna GSM terlihat dari kebanyakan stasiun pemancar sinyal seluler base transceiver station atau BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring berkembangnya kini pengguna telepon seluler pun jauh lebih kompleks dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Televisi. Jauh sebelum ditemukan YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV One, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet bermanfaat jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh adanya fasilitas email, elektronik mail, chatting atau komunikasi langsung, dan dengan ditemukan teknologi
VoLP, Voice on Internet Protocol, di jaringan internet. Kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan bisa juga membuat situs internet atau website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang untuk aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal dari Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terlalu terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor lulus Teknik Elektro atau ITB tahun 2000-an. Ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Teknologi Jepang. Saat berkuliah di Jepang, inilah Khairul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Paham infrared, keren kan? Lewat temuannya, seluruh pengguna internet di dunia merasakan manfaat begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut, yaitu transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam dan sampai sekarang telah berkembang lagi dengan dioperasikan KRL atau kereta rel listrik Dabodetabek, LRT dan MRT. Transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami berkembangnya pesat di Indonesia. Selama Repelita V, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun sarana transportasi laut adalah merehabilitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pedagang kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28, dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Keempat, peningkatan di bidang produksi. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keenam, perusahaan dan industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Selanjutnya, bersaingannya harga barang di pasar global.
Yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Ada juga beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime. Yang kedua, berkembangannya sifat konsumtif. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial. Yang terakhir, munculnya hoaks dan berita bohong dan disinformasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.